wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, kami kelompok 4 mahasiswa program studi manajemen dan administrasi logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2022. Pada video kali ini, kita akan menunjukkan dan mempresentasikan Sustainable Freight Plan mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik yang diampuh oleh dosen pengampu Miss Tasya Raffiani Mege, SEMSM. Pada video kali ini, kita akan menunjukkan Sustainable Freight Plan yang akan dikirimkan melalui local distribution dan ekspor. Yang pertama, local distribution kita memilih Kota Makassar di Sulawesi Selatan dan ada di Miangas di Sulawesi Utara. Dan kemudian kita akan melakukan ekspor yaitu dari Indonesia, terutama dari kota Surabaya. Kemudian kita akan mengirimkan ke luar negeri, ke benua Amerika Selatan, di benua Amerika yaitu ke negara Suriname. Dan sebelumnya kami izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dita Febrianti Dongoran dengan NIM akhir 075 bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alicia Safawibowo dengan NIM akhir 062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Afrizal dengan NIM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Ozail Hamayendrawan dengan NIM akhir 094. Perkenalkan, nama saya Alfat Syukur dengan NIM akhir 098. Saya akan menjelaskan mengenai rute pengiriman mulai dari Pulau Sulawesi menuju ke Pulau Miangas. Oke, yang pertama itu dari kelompok kami itu memilih perusahaan yang berlokasi di Makassar bernama PT Enseval Putra Mega Trading yang berada di Jalan Kima 11 Daya, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, perusahaan ini itu memproduksi sebuah obat-obatan dan peralatan medis. Nah, kenapa kelompok kami akan mengirimkan obat-obatan ke Pulau Miangas? Karena berdasarkan apa yang telah kami teliti di Pulau Miangas tersebut itu memiliki keterbatasan mengenai medisnya, dan secara obat-obatannya pun mungkin kurang cukup mumpuni karena Pulau Miangas ini adalah sebuah pulau yang lokasinya itu sangatlah jauh dari Indonesia sehingga sulit untuk tercapai, tidak seperti pulau-pulau Jawa. Nah, jadi yang selanjutnya itu kita akan mengirimkan peralatan medis dan obat-obatan ke Pulau Miangas dari mulai Sulawesi atau yang lebih tepatnya Makassar ke Pulau Miangas ini sebesar 2,7 ton. Yaitu itu sudah include dengan peralatan medis dan obat-obatannya tersebut. Alasan kami memilih perusahaan yang berasal dari Kota Makassar karena lokasi perusahaan tersebut masih dalam satu pulau yang sama dengan Pulau Miangas yang memungkinkan proses distribusi menjadi lebih cepat dan terkendali. Pulau Miangas merupakan wilayah yang memerlukan akses yang cepat dan terpercaya untuk mendistribusikan obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya. Di tengah pertumbuhan populasi yang terus meningkat, penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai bagi masyarakat di Pulau Miangas. Obat-obatan ini harus bisa diakses dengan mudah dan cepat ke berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan apotik, sehingga dapat membantu mengatasi berbagai penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian, kami memilih moda transportasi kapal karena kapal yang dapat memadai untuk pengiriman ke Pulau Miangas. Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang aksesnya masih sulit untuk dijangkau. Ketika tiba di Pelabuhan Miangas, kami memilih moda transportasi truk untuk mendistribusikan ke berbagai fasilitas kesehatan. Salah satunya yaitu puskesmas. Saya di sini akan menjelaskan tentang rute pengiriman mulai dari perusahaan PT Enseval Mega Trading menuju ke Pulau Miangas. Yang awalnya itu bermula dari perusahaan yang sudah menyiapkan mobil box untuk mengirimkan kargo tersebut menuju ke pelabuhan yang ada di Pulau Makassar. Nah, setelah sampai di pelabuhan, itu akan dicek kembali data-datanya apakah sudah sesuai, mulai dari beratnya berapa dan berapa jumlah yang akan dikirimkannya. Nah, setelah sudah selesai dicek semuanya, maka kargo tersebut akan langsung dibawa menggunakan kapal
yang akan langsung menuju ke Pulau Miangas. Namun, di sini kapal tersebut akan melakukan transit terlebih dahulu di Pulau Manado untuk mengecek kembali semua kargo yang akan mereka bawa ke Pulau Miangas tersebut, apakah ada kerusakan dan lain-lain. Nah, ketika sudah selesai transit di Pulau Manado, maka akan langsung dibawa ke Pulau Miangas, yang dimana ketika sudah di Pulau Miangas nyampe di pelabuhan, maka akan langsung dibongkar semua muatan yang ada di kargo tersebut yang sudah dikirimkan mulai dari Pulau Makassar menuju ke Pulau Miangas. Nah, ketika sudah selesai, maka kargo tersebut akan dibawa kembali menggunakan mobil box lagi, mulai dari pelabuhan yang ada di Miangas menuju ke puskesmas yang ada di Miangas. Nah, tadi sudah mendengar penjelasan dari kakak-kakak sebelumnya kan, kalau misalnya bagaimana rutenya, bagaimana dari awal pengirimannya, bagaimana schedule-nya, tanggal, jam, hingga sampai ke konsumen. Apakah terkena biaya? Pasti jelas terkena biaya pengiriman. Bagaimana sih cara menghitung dari biaya pengirimannya? Nah, kali ini kita akan mengirimkan obat-obatan ke Miangas yang pulau terluar dari Indonesia. Dan pengirimannya itu melalui kapal ya teman-teman. Bagaimana pengirimannya dan bagaimana menghitungnya? Pertama, itu kita menentukan terlebih dahulu berapa sih per kilogram untuk tarifnya. Tarifnya untuk 12.000 per kilogram untuk satu ukuran barang. Bukan satu ukuran barang sih, lebih ke berapa kilogram untuk dihitungnya. Kemudian akan dikasih estimasi lead time-nya, yaitu 1-5 hari sejak kapal berangkat. Kemudian ada pengiriman barang. Pengiriman ini pasti ada ukuran dan berat jenisnya. Jadi itu dalam satu kardus kita tentukan sudah terisi obat-obatannya. Jadi dalam satu kardus itu ukuran panjangnya 60 cm, tingginya 35 cm, lebarnya 45 cm, dan beratnya 60 kg dalam satu kardus. Dalam ukuran besar kardus, bukan obat-obatannya ya. Kemudian kita berencana pengiriman sebanyak 45 kardus. Yang dihitung itu tuh kan tadi sebanyak berat 60 kg. 60 kg kali 45 kg yaitu sama dengan 2.700 kg atau seberat 2,7 ton. Kemudian ada total biayanya gimana sih? Seberapa banyak sih yang akan dibiayai dan dikenakan? Yaitu berarti dari tarifnya yang itu sebesar per kilogramnya 12.000 dikali 2.700 kg. Jadi terkena 32.400.000. Jadi pengiriman obat-obatan tersebut akan terkena 32.400.000 rupiah. Kami memilih salah satu perusahaan bernama PT Karisma Tama Craft Indo yang berlokasi di Jalan Kalimas Barat nomor 57A, Kelurahan Kerembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Perusahaan ini berkecimpung dalam aktivitas bisnis produsen perabot. Industri ini mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku lainnya, sehingga menjadi produk mebel atau furnitur yang mempunyai nilai plus dan menjadi lebih tinggi manfaatnya dari sebelumnya. Perusahaan ini juga telah bergerak di bidang furnitur selama sekitar 30 tahun. PT ini memiliki sekitar 53 karyawan di lokasi Surabaya. PT ini memiliki tujuan untuk memberikan furnitur yang berkualitas dari Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional. Kami akan mengirimkan barang-barang furnitur ke Suriname yang terletak di Amerika Selatan. Tujuan pengiriman ini adalah kepada Suriname Furniture Group yang beralokasi di Dr. Sophie Redmonstrat 250 Paramaribo, Suriname sejumlah 3,5 ton. Alasan kami memilih perusahaan PT Karisma Tama Craft Indo karena salah satu komoditas ekspor terbesar di Suriname adalah furnitur. Kemudian kami memilih moda transportasi pesawat karena lebih cepat dibanding transportasi yang lain, dan kemudian kami memilih moda transportasi yang kedua setelah sampai di daratan, yaitu truk. Saya akan menjelaskan tentang rute penerbangan mulai dari Surabaya menuju ke Suriname. Nah, yang pertama itu kargo atau paket itu akan dibawa dari perusahaan menuju ke bandara yang berada di Surabaya. Oke, selanjutnya ketika sudah di bandara, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan permintaan
konsumen dan lain-lain. Ketika sudah sesuai, kita akan langsung memberangkatkan kargo tersebut menggunakan pesawat mulai dari Surabaya menuju ke Suriname. Nah, singkat cerita, ketika sudah sampai di Suriname, itu kargo akan di loading atau diturunkan atau dibongkar dimulai dari pesawat menuju ke mobil box yang sudah disediakan oleh perusahaan yang berada di Suriname untuk menjemput kargo tersebut. Ketika sudah dimasukkan ke dalam mobil box semua kargonya, maka akan langsung dikirimkan mulai dari bandara yang ada di Suriname menuju ke perusahaan yang memiliki permintaan terhadap kargo tersebut. Nah, tadi sudah mendengarkan penjelasan kakaknya melalui rute-rute pengiriman ekspor ke luar negeri. Gimana sih perkiraan biayanya? Sebenarnya tidak jauh beda dari perkiraan biaya untuk local distribution, namun kali ini kita menggunakan pesawat. Apakah sama biayanya ataukah lebih murah atau lebih mahal? Nah, mari kita hitung. Jadi dalam pesawat itu ada perkiraan biayanya. Perkiraan biayanya yaitu 2.500.000 per 10 kg untuk berat barangnya dengan lead time 1-2 hari sejak pesawat terbang. Jelas pasti akan lebih cepat karena lebih cepat untuk dijangkau. Kemudian pengiriman barangnya ukuran panjangnya 120 cm, tingginya 75 cm, lebarnya 100 cm, dan berat 50 kg dalam satu kardus, yang lebih tepatnya dalam satu packaging untuk pengiriman furniture tersebut. Pengiriman ini sebanyak 70 kardus, ya berarti dikalikan 70 kg kali 50 kg, karena tadi beratnya 50 kg, kemudian dapat 3.500 kg atau seberat 3,5 ton menggunakan LCL, less than container load. Jadi kemudian kan tadi kan udah dapat ya tarifnya tuh dikenakan 2.500.000 seberat 10 kg, berarti 1 kg berapa ya? Nah, sangat mudah untuk dijelasin dan sangat mudah untuk dipahamin, yaitu 2.500.000 dibagi 10 yaitu sama dengan 250.000 per kilogramnya. Jadi, berapa sih kena biayanya untuk pengiriman kali ini? Yaitu sebesar 250.000 kali 3.500 kg berarti terkena biaya sebesar 875 juta rupiah untuk pengiriman melalui pesawat kali ini. Berarti pesawat lebih mahal ya. Memang pesawat lebih mahal karena kapasitasnya yang tidak bisa lebih banyak dari kapal dan pengirimannya juga lebih cepat. Thanks for watching our video, and semoga video ini bermanfaat dan memberikan berbagai benefit untuk bagaimana sustainable freight plane untuk pengiriman dan bagaimana dari penjelasannya hingga rute hingga pembiayaan dan berbagai macam dari sustainable freight plane ini. Enjoy video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.